Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rusmanto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis digital dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alia Rizkia Putri dengan NIM 0110325035 dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis digital yang berjudul Transformasi Digital pada UMKM Pentol Kuah Mantap. Presentasi ini membahas analisis kondisi UMKM, strategi transformasi digital yang diusulkan, perancangan sistem hingga hasil evaluasi penerapannya. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita akan mulai sekarang. Kita masuk pada slide pertama terlebih dahulu, yaitu latar belakang dan solusi digital. Jadi, Pentol Kuah Mantap ini merupakan UMKM kuliner yang cukup diminati karena menawarkan harga yang terjangkau dengan berbagai pilihan menu pentol. Terlebih lagi, Pentol Kuah Mantap ini berlokasi di depan kampus yang sudah pasti diminati oleh banyak mahasiswa. Namun, pemanfaatan teknologi digitalnya masih terbatas, yaitu hanya menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Selain itu, usaha juga belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, layanan pesan antar online, maupun sistem pencatatan penjualan digital. Kondisi ini juga menyebabkan jangkauan pemasaran dan pengelolaan usaha belum optimal, sehingga diperlukan penerapan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing usaha. Lalu, apakah solusi digital yang sekiranya pas diberikan untuk usaha Pentol Kuah Mantap? Yang pertama ada membuat media promosi digital seperti di Instagram dan TikTok, karena media sosial itu sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kepada lebih banyak pelanggan atau untuk menarik minat pembeli untuk membeli produk usaha ini. Lalu yang kedua ada memanfaatkan platform pesan antar online seperti GrabFood dan GoFood, karena pelanggan dapat memesan makanan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Hal ini juga membantu memperluas jangkauan pasar dan berpotensi meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital, karena ini akan memudahkan pemilik dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, dan data penjualan. Lalu, pada analisis kebutuhan usaha, apa sajakah yang dibutuhkan oleh usaha ini? Yang pertama, ada media promosi digital untuk memperkenalkan produk kepada khalayak ramai. Lalu, platform pemesanan online agar pelanggan dapat memesan dengan lebih mudah. Lalu, sistem pencatatan penjualan yang lebih rapih dan praktis, lebih efisien juga. Lalu media komunikasi yang memudahkan interaksi dengan pelanggan. Lalu kalau kebutuhan teknologinya kita butuh apa aja? Yang pertama kita butuh Instagram dan TikTok sebagai media promosi. Yang kedua WhatsApp bisnis untuk melayani pelanggan dan menerima pesanan. Yang ketiga GoFood dan GrabFood untuk layanan pesan antar. Dan yang keempat adalah aplikasi pencatatan keuangan digital untuk mencatat transaksi penjualan. Lanjut pada hasil perancangan. Yang pertama adalah perancangan media promosi. Dengan membuat akun Instagram dan TikTok, itu akan mempromosikan produk melalui foto menu, video singkat, promo, dan testimoni pelanggan yang mungkin aja bisa menaikkan engagement dari akun tersebut. Yang pastinya juga bakal lebih memperkenalkan usaha Pentol Kuah Mantap. Lalu yang kedua ada perancangan sistem pemesanan. Dengan menerima pemesanan melalui WhatsApp bisnis, GoFood dan GrabFood, pelanggan dapat memesan dengan lebih mudah tanpa datang ke lokasi. Lalu perancangan pencatatan penjualan dengan menggunakan aplikasi pencatatan digital ini menjadi lebih membantu untuk mencatat transaksi, memantau penjualan, dan membantu pengelola usaha secara lebih efisiensi. Mungkin juga owner bisa menggunakan software Excel atau spreadsheet untuk memudahkan pencatatan penjualan agar lebih rapih dan efisien.
Hasil pengujian dan evaluasi. Yang pertama adalah keselarasan transformasi digital. Yang pertama itu untuk meningkatkan interaksi pelanggan melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Kedua, membantu daya saing usaha melalui promosi digital. Yang ketiga, mendukung pengelolaan data, inovasi layanan, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, ada tingkat kematangan digital. Karena saat ini masih berada pada basic level, teknologi yang digunakan jadi masih menggunakan QRIS, masih sebatas menggunakan QRIS. Lalu yang kedua, berpotensi meningkatkan ke developing level melalui penerapan media sosial, layanan pesan antar, dan pencatatan digital. Karena kalau dilihat, usaha ini memiliki potensi untuk melakukan transformasi digital. Karena dari pembuatan sarana digital sebatas QRIS itu sudah menunjukkan bahwa usaha ini sedikitnya itu melek terhadap digitalisasi usaha mereka. Lalu yang ketiga ada analisis biaya dan pemanfaatan. Yang pertama, biaya implementasi relatif rendah karena sebagian besar platform dapat digunakan secara gratis. Terus yang kedua, digitalisasi berpotensi meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar sehingga layak diterapkan. Betul banget. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi, UMKM ini itu masih berada pada tahap awal transformasi digital karena pemanfaatan teknologinya masih terbatas pada pembayaran menggunakan QRIS. Penerapan media sosial, WhatsApp bisnis, platform pesan antar, dan pencatatan keuangan digital itu masih belum ada, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, kualitas pelayanan, serta daya saing bisnis. Yang ketiga ada yang kedua ada saran, yaitu pemilik usaha disarankan menerapkan transformasi digital secara bertahap dan konsisten. Jangan terlalu terburu-buru karena nanti malah terkesan terburu-buru atau keteteran. Jadi ini harus konsisten, bertahap, dan disertai evaluasi berkala terhadap setiap strategi yang diterapkan agar tidak melenceng atau malah jatuhnya blunder. Dengan demikian, manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal dan mendukung perkembangan usaha di masa yang akan datang. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.